Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di malam hari ini lewat ibadah Pelkat. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan ini dengan bersedia menerima firman-Nya lewat bacaan Alkitab yang sudah kita baca sebelum kita menyaksikan tayangan video ini dari Kitab 2 Yohanes 1 ayat 4 hingga 11 dengan tema renungan kita di malam hari ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, tetap di rumah. Saudaraku, kalau kita melihat tema khotbah kita yang tertulis di Sabda Bina Umat yaitu tetap di rumah, seakan-akan ini mau berbicara tentang keadaan yang sedang kita alami di masa-masa COVID ini, ya. Lewat anjuran pemerintah, sebisa mungkin kita lebih banyak beraktivitas di rumah saja, ya, dalam upaya untuk merealisasikan beberapa hal yang dianjurkan oleh pemerintah seperti physical distancing, social distancing atau hal-hal lain, ya, yang dianjurkan dalam rangka untuk mengurangi bahkan memberantas penyebaran virus corona yang sangat menakutkan, ya. Karena virus ini tidak kelihatan, jadi kita harus menyikapinya dengan berdiam diri di rumah, ya. Namun saudaraku, kalau kita memperhatikan tema ini lalu dihubungkan dengan bacaan Alkitab kita, ternyata tidak demikian yang dimaksudkan. Artinya tema ini tidak menyinggung soal kondisi kita di masa-masa COVID ini, ya. Tetapi maksud dari tema yang tertulis yaitu tetap di rumah, artinya bagaimana kemudian iman yang kita bangun itu yang menjadi kekuatan spiritual bagi kita untuk percaya kepada Allah, yang kita mulai bangun dari rumah, ya, dari keluarga, katakan demikian. Jangan pernah mau kita bawa keluar hanya karena ada orang yang mengajak untuk percaya kepada sesuatu yang berbeda dengan apa yang sudah kita imani di dalam rumah kita. Tentunya yang kita imani di dalam rumah kita adalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kenapa kemudian saudaraku ini disampaikan kepada kita lewat perenungan malam hari ini? Karena di masa-masa sekarang ini, ya, kita mau akui atau tidak, itulah kenyataannya, begitu banyak, bahkan sangat marak sekali, baik lewat media sosial atau langsung face to face, ya, godaan untuk meninggalkan Yesus terus gencar dilakukan, ya. Berbagai dalih lewat paradigma yang bermunculan yang memplesetin kehadiran Yesus sebagai manusia yang lemah, tidak berdaya, dan memberi pengertian salah dengan mengatakan Yesus bukan Allah dan seterusnya. Tidak sedikit kemudian orang meninggalkan imannya yang sudah dia bangun di rumahnya, ya. Itu maksudnya tetap di rumah. Iman itu jangan pernah kita pindahkan ke tempat yang lain.
Karena sejauh kaki kita melangkah pasti kita pulang ke rumah. Artinya iman yang ada di rumah itu akan selalu kembali ke rumah. Kita mau bawa kemanapun, kita kembali lagi ke rumah, bawa lagi, tetap dia di rumah. Ya, dia tinggal bersama dengan kita. Ya, dia hanya menyertai kita ketika kita keluar, tapi kita akan bawa kembali. Dia akan tetap tinggal di rumah, tidak pernah keluar. Ya. Nah, spiritnya saudaraku supaya itu tadi, kita tidak akan pernah diombang-ambingkan oleh berbagai bentuk-bentuk pengajaran yang kita hadapi di realitas hidup kita. Mari kita lihat dalam bacaan kita saudaraku, ya, di ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Hati-hati. Ya. Jadi terjawab sudah apa yang dimaksudkan dengan tema khotbah kita, bahwa iman yang kita bangun di dalam rumah kita, yang mengakui Yesus itu adalah Allah dan Juru Selamat, jangan kita bawa keluar lalu kita buang di sana. Ya. Tapi bagaimana ketika kita ada di luar rumah, kita akan bawa kembali iman itu ke rumah. Bukan ketika kita keluar lalu kita mendapatkan pengaruh di luar, lalu kita bawa iman yang berbeda dengan yang kita dapatkan di rumah. Lalu kemudian iman yang ada di rumah tadi kita buang. Jangan Bapak Ibu Saudaraku, sayang. Karena apa? Karena memang hanya Tuhan Yesus. Tolong kita ingat. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita ke sorga. Amin. Yohanes 14 ayat 6. Berulang-ulang dikatakan kepada saudara dan saya supaya kita tidak pernah lupakan hal itu. Bapak Ibu boleh cari di mana, buku apa, kitab apa, silahkan cari. Adakah nabi, rasul, imam, orang pintar, pejabat, orang kuat yang bilang dia jalan menuju surga? Tidak ada saudara. Hanya Yesus. Jadi jangan kita mau ditipu, ya, atau dikelabui dengan mereka. Makanya kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke 10, kita lihat di sana dituliskan begini. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Coba. Jadi jangan kita bawa ajaran yang tidak sama dengan ajaran yang sudah kita dapatkan di rumah kita. Jangan kita bawa. Iman kita itu tetap tinggal di situ. Hanya Dia yang ada untuk kita di situ. Kenapa saudaraku? Karena jauh sebelum kita membaca Alkitab ini, kita sudah tahu dalam 10 hukum Taurat, di hukum yang kedua dikatakan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pecemburu, yang tidak mau diduakan. Hati-hati saudaraku. Harus hanya ada satu iman di dalam rumah kita, supaya kita mulai melihat Kristus secara utuh di dalam kehidupan kita. Saya pikir ini penting saudaraku. Ya, kata rumah di sini saudaraku, jangan kita selalu identikkan tempat tinggal, jangan ya. Kata rumah itu bisa diri kita sendiri. Kita ini kan bait Allah, ya. Ya. Jadi iman itu personal, ya. Iman itu personal. Jadi kita dengan Allah. Jadi di hati kita ini jangan ada Allah lain, hanya ada Yesus. Kalau kemudian mungkin di rumah kita menerima tamu atau apa yang tidak seiman, ya sah-sah saja. Itu sebagai upaya membangun kekerabatan yang baik dengan keluarga.
Tapi bicara rumah yaitu tubuh kita atau bait Allah, itu tidak boleh diganggu dengan siapapun. Di dalam sini tidak boleh ada 3 iman atau 2. Ya. Harus hanya ada 1. Itu. Ya. Jadi jangan kita pahami secara hurufiah, ya. Kata rumah di sini, tapi mari kita lihat secara iman supaya kita tahu bahwa kita ini juga adalah rumahnya Tuhan. Artinya kita mau, Tuhan mau tinggal di hati kita. Ketika dia tinggal berarti dia anggap ini rumahnya dia. Sama dengan kalau kita mau tinggal di rumah Tuhan, ya, ada Tuhan sediakan yaitu sorga. Jadi jadikan ini tempat tinggalnya Tuhan, hati kita ini, sehingga Tuhan juga akan menyediakan tempat tinggal untuk kita di hatinya, yaitu di sorga. Itulah. Jadi saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Supaya kita mulai tidak berusaha mencari kebenaran lewat paradigma yang bermunculan dengan ide gagasan cemerlang. Lalu kemudian kita dudukkan dengan iman kita. Kita uji mana yang lebih bagus secara kalimat, redaksi kalimatnya, pengertiannya. Ya. Tuhan tidak mau. Karena apa? Sekali lagi, di totalitas hidup kita hanya dia dan dia. Ya, hanya dia dan dia. Tidak ada yang lain. Ya. Mari kita lihat bacaan kita, ayatnya yang keempat dan seterusnya dikatakan begini. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu. Artinya perintah ini saudara sudah ada jauh sebelum kita diperdengarkan hari ini. Ya, jadi ini bukan pengajaran yang baru. Tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, dari dulu, ya. Supaya kita saling mengasihi. Ya. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Di sini menunjuk Tuhan. Jadi jangan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Dan indah perintah itu yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi sangat beralasan sekali saudaraku bahwa kekuatan kita untuk menempatkan iman kita, ya, menjadi rumahnya Tuhan, tidak berpindah ke tempat yang lain, ya kalau kita punya kasih. Artinya tidak ada kebencian, tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada iri dan dengki, tidak ada keinginan untuk bersaing secara jahat dan seterusnya. Karena itu poin-poin yang diajarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, tujuannya adalah supaya kita tetap memiliki Allah di dalam hati kita yang adalah bait Tuhan, rumah Tuhan, sehingga kita pun nantinya akan dibawa oleh Allah ke rumah Tuhan untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Itulah tempat yang akan kita diami, yaitu rumah Tuhan, yaitu sorga. Jadi saya pikir ini sesuatu yang baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai belajar membangun rumah untuk Tuhan, ya. Supaya Tuhan membangun rumah untuk Tuhan yang terbaik, supaya Tuhan tetap tinggal di rumah kita, di hati kita, di jiwa kita, di pikiran kita, di perasaan kita, ya. Itu maksud tetap di rumah.
Tuhan tidak kemana-mana, tetap ada untuk kita. Karena Dia itu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai, Allah yang Alfa dan yang Omega. Semangat untuk terus memiliki Tuhan, karena hati kita terbuka untuknya, dan karena Tuhan berkenan untuk tinggal di hati kita, berdiam di hati kita, dan terus ada bersama dengan kita. Maka kita pun akan selalu bersama dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan sampai ke sorga yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.